10575 Mentari Tidar FM, radio terbaik untuk memberikan informasi. Halo, selamat siang Sobat Mentari, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi bareng Rosa di Intuisi Jiwa, informasi bermutu, berisi, dan menghibur jiwa. Siang-siang kayak gini tuh biasanya kalian baru aja pulang ya. Nah, sambil istirahat, kalian bisa banget nih sambil dengerin Rosa di acara Intuisi Jiwa. Buat kamu yang mau kirim salam atau request lagu bisa banget nih. Langsung saja SMS atau WA di 0857 2694 6219. Atau bisa juga nih lewat via Instagram di @mentaritidar. Langsung saja Rosa kasih lagu pembuka nih buat kamu. Isabel, I like you so much, you will know it. So, stay tune terus di 10575 Mentari Tidar FM. Pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in any moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, I love you till the last of snow disappears, love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this, now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're shining. I love the little things, like when you're unaware, I catch you steal a glance and smile so perfectly. Though sometimes when life brings me down, you're the cure, my love. In the bad rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second, love you everywhere in any moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, in a world devoid of light, you bring color. In your eyes I see the light, my future, always and forever. I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. I'm in love with you, and now you know. Thank you. Kepala cenut-cenut solusinya apa ya? Sakit kepala sebelah. Kalau kepala berat banget, sakit kepala, satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Aduh. Nyeri otot, Paramex. Bukan di sini, tapi di sini. Baru, Paramex nyeri otot. Paramex nyeri otot. Nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Produksi Konimex.
Nah, Sobat Mentari, dalam keadaan pandemi virus corona saat ini yang sangat berbahaya dan mencekam jiwa nih, buat Sobat Mentari dimanapun berada, tetap selalu jaga kesehatan ya. Jangan keluar kemana-mana kalau tidak ada urusan yang sangat mendesak. Marilah kita untuk mentaati protokol kesehatan nih. Semoga Sobat Mentari tetap sehat ya. Oke, kali ini Rosa bakal bacain pesan-pesan yang sudah masuk nih. Yang pertama ada Mbak Feby dari Payaman. Halo Kak, titip salam dong buat keluarga aku yang ada di Mungkit. Selalu jaga kesehatan ya. Feby kangen nih, belum bisa pulang. Semoga keluarga baik-baik saja ya dan terhindar dari virus corona. Sama mau request lagu dong Kak dari NMS yang judulnya Hanya Rindu. Nih, semoga keluarga Mbak Feby di Mungkit mendengarkan pesan dari Mbak Feby ya, dan keluarga tetap sehat. Nah, untuk request dari Mbak Feby nih, pasti Rosa bakal puterin setelah pesan-pesan berikut ini ya. Yang kedua ada Mbak Nisa dari Bandongan. Kak, titip salam dong buat pacar aku yang lagi kerja di Japunan. Tetap semangat ya, harus selalu jaga kesehatan. Wah, so sweet sekali nih Mbak Nisa dengan pacarnya ya. Untuk pacarnya Mbak Nisa nih pasti jadi lebih semangat kerja ya. Halo Sobat Mentari, dengan siapa di mana? Dengan Adi di Polo. Iya, halo selamat siang Mbak Ani. Selamat siang Kak. Kak, saya mau titip salam nih buat Mas Rizky di David Magelang. Aku kangen, pengen segera bertemu. Sama mau request lagu dong dari Maudy Ayunda yang judulnya Aku Sudah Mencintaimu. Nah, buat Kak Rosa, semangat terus ya siarannya. Makasih. Terima kasih untuk Mbak Ani. Ya, Rosa jadi lebih semangat siaran nih. Untuk Mas Rizky, semoga sedang mendengarkan siaran siang hari ini ya. Nah, Mbak Ani kangen nih katanya. Semoga Mas Rizky bisa ngajak main langsung. Oke, langsung saja lagu dari request Mbak Ani ya. Maudy Ayunda yang judulnya Aku Sedang Mencintaimu. Untuk Sobat Mentari nih, Rosa mengingatkan lagi ya, buat Sobat Mentari bisa kirim-kirim salam buat keluarga, saudara, teman, maupun pacar. Dan bisa banget nih request lagu di nomor 0857 2699 6219. Rosa ulangi lagi ya, di nomor 0857 2699 6219. Sobat Mentari juga bisa gabung nih lewat via Instagram di @mentaritidar. Rosa tungguin ya. Kali ini Rosa tidak sendiri ya Sobat Mentari. Nih Rosa tidak jomblo lagi ya. Karena Rosa bakal ditemani nih oleh seorang pemuda yang bisa memotivasi kehidupan. Ia adalah Mas Ahmad sebagai Ketua Divisi Bidang Usaha Koperasi Mahasiswa Universitas Tidar dan Mbak Alivia sebagai wisudawan Universitas Tidar dan sekarang menjadi seorang guru nih di SMA Negeri 1 Mertoyudan. Keduanya adalah orang-orang yang hebat ya Sobat Mentari. Sebelumnya Rosa akan berbincang-bincang nih dengan Mas Ahmad. Selamat siang Mas Ahmad, bagaimana nih kabarnya? Selamat siang Mbak Rosa, alhamdulillah kabar baik nih saya. Wah, alhamdulillah sekali ya Mas. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tetap sehat ya. Ya iyalah harus sehat, masa hari gini nggak sehat, apa kata dunia? Iya. Waduh, apa kata dunia gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau masa pandemi seperti ini kegiatannya apa saja sih Mas? Banyak sih Mbak, ya walaupun ada beberapa kegiatan yang sempat terhalang dan tertunda karena adanya pandemi COVID-19 ini, tapi ya tetap adalah kerjaan gitu. Kalau boleh tahu apa saja sih Mas? Ya salah satunya saya tetap mengurus salah satu UKM di Universitas Tidar, yakni UKM Kopma gitu kan Mbak. Karena hal ini masih menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua Divisi Kopma dalam bidang usaha. Alasannya divisi usaha ini merupakan inti dari Kopma, karena untuk menghasilkan uang atau mendapatkan pemasukan seperti itulah Mbak. Iya. Terus maka divisi yang saya Jalankan saya pimpin, gitu. ya saya jalankan ini tetap harus bergerak gitu loh Mbak, nggak boleh diem walaupun ada
kendala pandemi COVID-19 ini gitu, Mbak. Iya, benar sekali ya, Mas. Tetap bertanggung jawab atas tugasnya ya. Pandemi COVID-19 ini bukan menjadi penghalang untuk tetap berkegiatan. Selain itu, Mas, apa saja sih kegiatan lainnya? Kegiatan lainnya ya pastinya menjadi kewajiban sebagai mahasiswa, Mbak, yaitu belajar dan selalu mengerjakan tugas dari dosen dengan baik gitu, Mbak. Ini, Mas, merasa kesulitan tidak sih ketika belajar secara online dari rumah nih? Pastinya banyak kesulitan, Mbak. Seperti saya menjadi kurang paham materi yang disuruh mempelajari oleh dosen karena ya ini kan online ya, Mbak. Kita tidak bertatap muka secara langsung. Bahkan ada dosen yang hanya memberikan tugas saja, Mbak, tanpa adanya ya tahu kan, Mbak, menerangkan materi gitu. Cuma tugas Iya, ya. benar Akhirnya sekali. numpuk dan ya pusing, yang seharusnya kita di rumah untuk beristirahat tapi malah pusing ngerjain tugas. Waduh. Kan malah repot, Mbak. Iya, repot sekali. Tugasnya seperti gunung gitu ya, Mas. Wah iya, Mbak, habis satu dikerjakan selesai muncul lagi Waduh. Wah, gimana ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, tetap kita menghargai dosen, tetap kita ya Iya, bisa benar untuk sekali. belajar seperti itu kan, Mbak. Hebat sekali nih Mas Ahmad, tetap bertanggung jawab dengan tugas dan selalu menjalankan kewajiban dengan baik. Sebelum merujuk pada pembicaraan kita pada tema kali ini, yaitu kesuksesan meraih impian dan cita-cita, maka saya akan memberikan sebuah lagu untuk menghibur Sobat Mentari. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, hanya rindu. Masakan mama yang paling juara. I love you, mom. I love you. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkan.
rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Pesan Mama, tetap rendah hati, harus belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Halo Sobat Mentari, Rosa akan mulai berbincang-bincang nih dengan Mas Ahmad terkait tema kali ini, yaitu kesuksesan untuk meraih impian dan cita-cita. Baik Mas Ahmad, berhubung tema kali ini yaitu kesuksesan nih, apa sih yang Mas Ahmad ketahui tentang kesuksesan itu? Kesuksesan ya Mbak? Kesuksesan sendiri kan berasal dari kata sukses nih. Iya. Sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda, melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang Anda senangi dan hormati. Sayangi gitu. Sayangi, iya betul, yang kita sayangi lah. Kalau enggak ya gimana gitu rasanya kan, kurang sukses gitu rasanya kalau enggak ada yang kita sayangi gitu kan. Waduh, betul nih. Tapi ini Mbak, kebanyakan orang menganggap pengertian sukses itu sebagai apa ya? Sebagai misal kita di ujung tombak pendidikan gitu kan Mbak, biasanya kan lulus. Nah, itu kalau kita lulus biasanya orang menganggap itu sukses, atau ketika kita mendapatkan nilai yang baik, IP yang baik, atau mungkin NEM yang baik dulu kan gitu kan, masih ada NEM gitu kan. Itu dianggap sukses, padahal sukses yang sebenarnya itu kan bukan seperti itu Mbak. Jadi gimana nih Mas? Jadi sukses itu bukan suatu tujuan akhir dengan kualitas seadanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, tetapi sebagai suatu proses yang harus dilakukan setahap demi setahap, hari demi hari, bahkan menit demi menit. Itulah menurut pandangan saya Mbak. Wah, menurut Mas Ahmad nih, bagaimana cara mendapatkan kesuksesan itu Mas? Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa kesuksesan dipandang dari seberapa besar materi yang ia punya atau yang ia miliki, atau kepintaran atau hard skill apa yang dia punya untuk mencapai kata sukses. Iya. Untuk menjadi sukses kita bisa mulai dengan hal-hal kecil nih yang kita mampu lakukan. Saya akan memberikan sebuah contoh yang sering kalilah terjadi. Wah, apa itu Mas? Nah, misalnya seseorang yang kurang pandai di bidang tertentu saja. Iya. Walaupun ia kurang menguasai suatu materi tertentu, tetapi setiap ujian di bidang yang dia kurang kuasai, dia selalu percaya diri pada kemampuan diri sendiri dan percaya kepada Tuhan yang selalu memberikan terang, dan ia akhirnya lulus tetapi hanya mendapat nilai C. Dan ada seseorang yang mendapat nilai A yang menjadikannya dia menjadi panutan dan banyak menerima pujian dari orang-orang sekitarnya, termasuk dosen. Ya, itu malah tidak baik ya Mas ya? Iya baik kan, dapat nilai A. Nah, tetapi dalam ujian dia telah berbuat beberapa kecurangan agar bisa menerima nilai A tersebut. Nah, wah, itu yang tidak baik ya? Nah, itu yang tidak baik. Benar-benar. Pertanyaannya nih Mas, apakah orang yang mendapat A itu lebih sukses nih? Menurut pandangan saya tidak ya. Mungkin anak yang mendapat nilai A lebih sukses dari anak yang mendapat nilai C karena mendapat nilai yang lebih baik dan banyak mendapat pujian. Tetapi ia hanya akan menerima kesuksesan dalam arti yang palsu atau semu gitulah Mbak. Iya. Arti kesuksesan yang sebenarnya bisa kita lihat dari orang yang mendapat nilai C, dikarenakan telah berusaha maksimal dengan kemampuan dirinya sendiri dan itu menjadikannya sebagai orang yang sukses walaupun nilainya hanya C. Tetapi kita bisa melihat proses pembelajaran setahap demi setahap untuk mendapatkan nilai C tersebut. Saya pun yakin anak yang mendapat nilai C tersebut akan lebih besar kemungkinan mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Karena anak yang mendapat nilai C selalu percaya dengan kemampuannya sendiri dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan untuk berbuat jujur dalam mengerjakan sesuatu gitu Mbak. Wah, ini patut dicontoh ya Mas. Janganlah Sobat Mentari nih, jangan
berbuat tidak jujur nih, karena itu sangatlah buruk ya Mas. Iya, betul. Ya mungkin awalnya aja kelihatannya baik gitu, tapi pada akhirnya nanti akan kelihatan juga. Wah, iya. Lalu nih, pada intinya kesuksesan bisa digapai mulai dari hal-hal kecil, seperti itu ya Mas? Iya, betul sekali, Mbak. Nih, dapat menjadi perhatian kita semua ya Sobat Mentari. Kesuksesan itu berasal dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal-hal yang kecil untuk meraih kesuksesan. Ayang, nongkrong kita kok kayak ada yang kurang ya? Apanya sih yang kurang? Yang manis-manis gitu. Kan kamu udah manis. Kurang apa lagi sih? Ih, aku mau Dilan. Dilan? Dilan apaan? Baru, coklat Dilan. Dengan 5 lapisan kenikmatan. Krim vanila, wafer stick, karamel, crispy biskuit, dan coklat. Enaknya bikin rindu. Ini nih yang mestinya ada pas lagi nongkrong. Coklat Dilan. Jangan dihabisin ya, berat. Buat aku aja, kamu gak akan kuat. Enaknya coklat Dilan mah aku pasti kuat ngabisinnya. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Dapatkan coklat Dilan sekarang juga. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Halo Sobat Mentari, kembali lagi nih bersama Rosa dan Mas Ahmad di acara Intuisi Jiwa, informasi bermutu, berisi, dan menghibur jiwa. Nih Mas, menurut Anda apa sih bedanya sukses dan berhasil itu? Arti berhasil atau sukses itu memang berbeda-beda sih antara orang yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi secara umum sukses itu berupa suatu kebahagiaan yang sejati pada diri seseorang atas pencapaian cita-citanya. Bisa dikatakan berhasil itu adalah hidup bahagia, mapan, mandiri, rukun, dan ya lain sebagainya lah yang sejenis seperti itu, Pak. Ya, seperti itu ya Mas. Iya. Lalu nih, kunci utama meraih kesuksesan itu apa saja sih menurut Mas Ahmad nih? Nah, kunci yang pertama dan utama untuk menjadi sukses adalah taat pada Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya? Ya jelas. Jelas banget. Tentu, jika Anda ingin mencapai kesuksesan adalah taat kepada Tuhan. Dialah yang memberikanmu kesempatan untuk hidup. Bukankah kamu tinggal menjalankan apa yang menjadi kewajibanmu dan menjauhi apa larangannya? Tuhan akan lebih senang jika kamu mau berdoa sepanjang waktu. Tak hanya itu, kamu juga perlu mengucapkan rasa syukur atas semua nikmat kehidupan yang kamu terima. Niscaya Tuhan akan memudahkanmu mencapai kesuksesan itu, gitu Mbak. Ya, intinya adalah kita harus taat kepada Sang Pencipta ya. Itu adalah kunci utama dan paling utama ya Mas ya. Benar banget. Waduh, selanjutnya nih, kunci yang kedua apa sih Mas? Nah, kunci yang kedua adalah patuh kepada orang tua. Doa orang tua akan didengar oleh Tuhanmu, terutama jika doa itu berasal dari seorang ibu. Niscaya Tuhan akan mempercepat jalanmu untuk mencapainya. Wah, benar sekali nih. Doa ibu itu penting sekali ya Mas. Iya, penting banget. Mudah untuk dijabah. Benar, jadi jangan ngeyel ya kalau dibilangin sama orang tua. Ngeyel itu apa Mas nih? Ngeyel itu susah dibilangin gitu. Maaf, orang Jawa tulen. Iya, orang Jawa asli nih. Lalu nih, kunci yang ketiga, ada nggak sih Mas? Kalau ada, jelaskan nih. Baik, kunci yang ketiga adalah berbagi dan menolong sesama. Sebagai makhluk sosial tentu wajar jika menolong sesama. Hal inilah yang ternyata akan membawamu dalam sebuah kesuksesan. Jika ada seseorang dalam keadaan susah, kamu perlu membantunya, walaupun bantuanmu tidak seberapa. Setidaknya masih adalah kemauan dalam menolong gitu Mbak. Wah, berbagi dan menolong itu tidak memandang siapapun, seperti itu ya Mas? Nah iya benar banget, jangan pilih-pilih lah kalau menolong. Siapa tahu yang kita tolong nanti, besoknya kita yang ditolong oleh orang itu ya. Wah, benar sekali ya, saling menolong lah intinya gitu. Nah iya benar. Saling bermanfaat. Mamen. Mamen. Gaul sekali nih Mas ya. Baik. Nah, kunci yang terakhir nih adalah kerja keras. Kerja keras tentu perlu untuk mencapai kesuksesan. Diumpamakan jika ada siswa yang tidak terlalu pandai dan ada siswa yang pandai dalam pelajaran. Tentu orang mengira siswa yang pandailah yang akan lebih sukses. Akan tetapi nih, banyak kejadian bahwa siswa yang tidak terlalu pandai yang justru menjadi orang sukses. Hal ini dikarenakan siswa yang tidak terlalu pandai itu sadar
dia tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan setelah dia lulus, sehingga siswa tersebut mempunyai ide untuk membuka usahanya sendiri. Awalnya memang bisnisnya masih berskala kecil, namun dengan seiring waktu berjalan, bisnis ini berubah menjadi bisnis yang besar. Hal itu dikarenakan adanya kesadaran dan kemauan untuk bekerja keras. Pantang menyerah juga. Wah, ya? iya benar, pantang menyerah. Kalau nggak pantang menyerah, tepar tengah jalan Waduh, dong. tepar. Nah, iya itu semua agar bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Hal itulah yang menjadikannya orang sukses seperti itu, Mbak. Intinya, kunci utama meraih kesuksesan itu ada 4 ya, menurut Mas Ahmad nih, yaitu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu patuh terhadap orang tua, berbuat kebaikan dengan menolong sesama, dan kerja keras. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, wayang sirna kan kembali lagi. Semua yang sirna kan nanti berganti. Kembali lagi bersama Rosa dan Mas Ahmad di acara Intuisi Jiwa, informasi bermutu, berisi, dan menghibur jiwa. Selanjutnya nih Mas, cara menghilangkan kebiasaan buruk agar kita tidak takut akan suatu kegagalan itu bagaimana saja sih Mas? Baik-baik. Menurut saya yang pertama adalah hilangkan alasan. Orang-orang sukses tidak pernah mencoba untuk menyalahkan keluarga, teman-teman, atasan, atau rekan kerja mereka dalam perjuangan meraih kesuksesan. Tapi sebaliknya nih, mereka memahami bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas kehidupan dan situasi mereka sendiri. Mereka melihat ini sebagai hal yang baik, karena berarti mereka dapat memegang kendali penuh untuk berusaha,
meningkatkan kehidupan mereka gitu, Mbak. Iya. Terus yang kedua, hilangkan perfeksionisme berlebihan. Nih, apa sih pengertian dari perfeksionisme itu, Mas? Artinya ya jangan terlalu menjadi orang yang selalu ingin perfect atau sempurna. Alih-alih khawatir tentang kesalahan yang telah orang buat atau kelemahan fisik yang mengganggu. Lebih baik kita fokuslah mencoba untuk lebih baik dengan langkah-langkah kecil. Tidak ada yang sempurna, tapi siapapun dapat membuat keputusan untuk menjadi orang yang lebih baik asal berusaha. Wah, benar sekali ya, Mas. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Iya bener banget. Lalu nih, selanjutnya apa, Mas? Ya, kemudian yang ketiga, hilangkan rasa takut. Banyak orang membuat diri mereka menjadi tidak percaya diri tanpa menyadarinya. Sebagian besar, orang cenderung menghindari resiko dan selalu berpikir tentang skenario terburuk. Sikap takut ini akan menghentikan Anda dalam perjalanan menggali potensi diri yang tersembunyi. Cobalah berperilaku berani dan sebaliknya. Mulailah berbicara, menyuarakan pikiran, dan aktif mengejar impian. Harus optimis, tidak boleh pesimis. Seperti itu ya, Mas? Yoi, benar. Wah, ya Imamen. Yoi, Wawen. Ya, harus selalu optimis. Apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya kok. Lalu nih, ada cara yang keempat, yaitu hilangkan keinginan untuk mengontrol semuanya. Kita tidak selalu dapat mengendalikan segala hal. Perlu diketahui, hal ini tidak akan membantu Anda untuk menjadi lebih sukses, tetapi akan membantu Anda merasa stres, malah akan datang marah dan frustasi. Wah, bahaya sekali nih. Frustasi, udah marah, lalu stres, nanti jadi gila gimana ya? Iya, bahaya itu. Bahaya sekali nih. Lalu nih, ada cara selanjutnya tidak, Mas? Yang selanjutnya, cobalah berpikir lebih terbuka. Banyak orang memiliki pola pikir tertutup dan enggan berusaha untuk belajar lebih lanjut atau mengubah persepsi mereka terhadap hal yang positif. Hal ini akan mempersulit seseorang untuk lebih sukses dan maju. Cobalah untuk membuka pikiran terhadap pengetahuan baru dan proses pembelajaran selanjutnya. Dengan begitu, Anda akan selalu kaya akan wawasan yang tentu saja dapat membantu Anda meraih kesuksesan. Gitu, Mbak. Wah, lalu nih, berpikir ke depan itu harus mendengarkan nasihat orang lain juga ya, Mas? Sekali, Mbak, harus berpikir maju. Lalu ada lagi nih cara selanjutnya, masih banyak sih sebenarnya. Wah, banyak sekali ya, Mas. Kasih tahu aja nih, biar Sobat Mentari tuh banyak pengetahuannya juga, Mas. Baik. Selanjutnya, jauhi orang-orang yang berpengaruh negatif. Jika orang-orang di sekitar kita cenderung negatif dan pesimis, kita dapat terbawa suasana di sana. Nah, lepaskanlah diri dari keterkaitan dengan orang-orang tersebut, dari kehidupan kita, dan cobalah bergaul dengan orang-orang yang optimis dan benar-benar peduli tentang kita. Dengan begitu, kita akan lebih termotivasi untuk meraih kesuksesan itu. Iya, benar sekali. Lalu ada lagi nggak nih, Mas? Katanya banyak. Ya ada lah, bentar, Mbak. Selanjutnya, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Beberapa orang berjuang untuk mengatakan tidak kepada orang-orang di sekitar mereka. Hal ini dilakukan agar tidak membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak inginkan, gitu. Tidak ingin lakukan lah gitu. Kalau memang bisa tolak ya tolak saja, atau mungkin kalau memang penawaran itu mengganggu waktu kita atau mungkin tidak begitu penting, misal kita jawab saja tidak gitu. Katakan tidak gitu. Ya, katakan tidak. Kayak Dora itu ya, Mas. Sejauh ini pastinya nih Mas Ahmad pernah merasakan kegagalan seperti itu ya, Mas? Iya benar, pastilah. Saya pernah lah merasa kegagalan, bukan sedikit malah, banyak malah. Wah, banyak nih, tapi hebat juga ya, Mas. Walaupun berkali-kali gagal, namun tetap selalu bangkit seperti itu ya, Mas? Iya benar banget. Kalau boleh tahu nih, kegagalan apa saja sih, Mas, yang paling mengena di hati dan pikiran Mas Ahmad nih? Ya, salah satu saja ya, Mbak. Wah, salah banyak juga boleh, Mas. Waduh, bahaya kalau banyak-banyak ntar. Nggak cukup waktunya. Iya. Ayo, Mas, lanjut ya. Nah, saya pernah nih mengalami kegagalan ketika saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Tidar. Namun, saya terus mencoba untuk melakukan yang terbaik ketika saya masih menjadi anggota Koperasi Mahasiswa. Pada akhirnya, saya terpilih menjadi Ketua Divisi Bidang Usaha Koperasi Mahasiswa. Walaupun sebagai Ketua Divisi Bidang Usaha dan tidak menjadi Ketua Umum, tapi saya tetap bersyukur karena saya merasa bangga ketika dipilih dan dipercaya oleh banyak orang. Gitu, Mbak. Wah, gitu ya, Mas. Mengena di hati Mas Ahmad nih. Iya, mengena banget nih, dalam. Oh, dalam sekali. Nih, pantang menyerah ya, Mas. Selalu mencoba dan mencoba hingga berhasil. Seperti itu ya, Mas?
Yo Imamen. Wah, yo Imame. Baik Mas Ahmad nih, saya akan mendatangkan seseorang lagi nih untuk berbagi cerita dan informasi terkait kesuksesan dalam meraih impian dan cita-cita nih. Saya akan mendatangkan Mbak Alivia sebagai wisudawan Universitas Tidar Angkatan 2016. Oke, sebelumnya Resa akan membacakan pesan-pesan yang sudah masuk nih. Yang pertama ada Mbak Lia dari Secang. Halo Kak, titip salam dong buat teman-teman aku yang ada di Bonpolo. Selalu jaga kesehatan ya, tetap stay at home. Hati-hati dan selalu jaga kesehatan. Semoga kalian baik-baik saja ya dan terhindar dari virus corona. Nih, setuju banget sama Mbak Lia. Stay at home aja agar dapat mengurangi penyebaran virus corona yang sangat mematikan ya. Nih, selanjutnya ada Mbak Nia dari Kaligoro. Halo Kak, titip salam dong buat sahabat-sahabat aku yang ada di Menowo. Selalu jaga kesehatan ya. Kalau keadaan sudah membaik, kita bakal berkumpul lagi kok seperti dahulu. Nih, semoga sahabat Mbak Nia di Menowo mendengarkan pesan dari Mbak Nia ya. Dan semoga kalian bisa berkumpul lagi. Kan kangenan gitu ya. Oh, there you are, sitting still as traps and lonely, hiding, wishing, waiting, while I'm here I am, standing still, stare at you only. Everything gets blue. All I want is just to care. You can't shake me, I would never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love. Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far and roam about. Come back and calling out to me. To me, one only me. Oh, I'm in love. What did I do to deserve you? Tell me, what did I do to be with your love? To be the one you're running into when the days you come through. All I want is just to stay. You can't shake me, I would never dare let go. Talking and the walking, I will give you all of my loving. Start counting all the days. Forever I will stay with you. With you and only you. Go far and roam about. Come back calling out to me, one only me. Well, I'm looking to be the one to get you, to get you, to get you now. Well, I'm happiest to find the one, found the one. Stop counting all the days.
did I do to deserve you? Tell me what did I do? There you are, sitting still, straps and lonely, hiding, wishing, waiting, while I'm here. I am standing still, stare at you only. Everything gets blue. All I want is just to care. You can't shake me, I would never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love. Ya, Sobat Mentari, Rosa akan berbincang-bincang nih dengan Mbak Alivia, wisudawan Universitas Tidar, yang sekarang menjadi guru di SMA Negeri 1 Mertoyudan. Selamat siang Mbak Alivia, bagaimana nih kabarnya? Selamat siang Mbak Rosa, Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Selama pandemi COVID-19 nih, sibuk dengan kegiatan apa Mbak? Banyak Mbak, saya meluangkan waktu untuk belajar memasak, karena sebagai calon ibu rumah tangga juga ya Mbak. Selain itu, saya sibuk untuk mempersiapkan tes CPNS Mbak. Saya juga mencari kesibukan lain seperti selalu belajar, membantu orang tua dan orang-orang sekitar saya. Intinya banyak Mbak. Wah, memang hebat sekali nih Mbak Alivia. Semoga saja bisa menjadi guru PNS ya Mbak dan tercapai impian serta cita-citanya. Amin Mbak, amin. Semoga ya Mbak. Berkaitan dengan tema kali ini Mbak, kesuksesan untuk meraih impian dan cita-cita. Nah, menurut Mbak Alivia, apa sih maksud kesuksesan dalam meraih cita-cita itu? Dari pengertiannya dulu ya Mbak. Kesuksesan itu berasal dari kata sukses, yang artinya keinginan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita, melakukan apa yang ingin kita lakukan, dan berada di sekeliling keluarga, teman, dan orang yang kita sayangi. Nah, maksud impian dan cita-cita berarti cita-cita merupakan impian yang disertai dengan tindakan dan juga diberikan batas waktu. Jadi, kalau kita bermimpi untuk menjadi orang yang sukses, ya kita harus sertai dengan tindakan, jangan cuma berandai-andai saja. Jadi, maksud kesuksesan untuk meraih impian dan cita-cita menurut saya, keinginan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita yang disertai dengan tindakan dan juga diberikan batas waktu. Begitu Mbak Rosa. Wah, seperti itu ya Mbak Alivia. Jadi, impian dan cita-cita itu sangat beda ya Sobat Mentari. Jangan sampai salah mengartikan. Ya Mbak Alivia, apakah menjadi seorang guru ini adalah cita-cita Mbak Alivia sejak kecil nih? Iya Mbak. Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya dari kecil. Dari kecil saya senang bermain guru-guruan dengan teman-teman saya maupun anak-anak kecil yang di bawah umur saya. Begitu Mbak. Wah, asyik sekali ya Mbak. Kalau mainnya seperti itu, anggap saja itu adalah murid Mbak sendiri gitu ya Mbak. Bagus tuh Mbak. Iya Mbak, latihan jadi guru gitu. Apakah orang tua Mbak Alivia juga setuju nih jika Mbak Alivia menjadi seorang guru? Pastinya setuju dan sangat mendukung Mbak. Waktu masa-masa sekolah nih, orang tua saya menyarankan untuk mengikuti les bimbingan belajar gitu Mbak. Tujuannya sih biar saya jadi anak pintar gitu. Wah, jadi murid favorit guru nih pastinya Mbak. Pasti Mbak, kesana sini dihafal gitu sama guru-guru, tapi bangga sih kalau kayak gitu Mbak. Dari hal ini apa sih yang dapat Mbak petik hikmahnya? Nih, kita tuh bisa bangga pada diri kita juga Mbak. Artinya, kita lebih baik dari yang lain dan kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang maupun teman kita yang lain Mbak. Dari situ juga membuat kita jadi semangat belajar kan Mbak. Biar jadi murid yang selalu baik dan cerdas gitu Mbak. Segala hal pasti ada hikmahnya ya Mbak. Iya Mbak, wah jadi flashback zaman sekolah nih Mbak. Berkesan banget emang. Wah, jadi ikutan flashback nih Mbak. Baik deh, kalau gitu mari kita mendengarkan lagu Masa SMA Perpisahan Termanis. Sekalian flashback ya Mbak, langsung saja dari Angel Band.
lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Halo Sobat Mentari, kembali lagi nih bersama Rosa dan Mbak Alivia. Menurut Mbak Alivia nih, bagaimana sih kiat-kiat Mbak Alivia kok bisa sampai sukses menjadi guru? Menurut saya nih, kiat-kiat sukses yaitu 1. Memotivasi diri sendiri. Pastikan jika kita yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Yakinlah kalau kita akan sukses dengan segala cara dan tidak mudah menyerah. Hal ini bisa menjadi modal utama seorang untuk mencapai kesuksesan. Motivasi orang lain memang penting ya, namun lebih penting juga untuk memotivasi diri sendiri. Seperti itu ya Mbak? Benar Mbak, kan semua hal yang kita lakukan itu bergantung pada semangat dan niat dari diri kita Mbak. Lalu nih, kiat-kiat sukses yang kedua yaitu disiplin tanggung jawab. Belajarlah disiplin untuk hal-hal yang ingin kita capai. Mulailah terbiasa mengerjakan segala sesuatunya secara lebih terorganisir. Misalnya, datang kerja tepat waktu dan jangan lupa untuk terus bertanggung jawab dengan apa yang ingin kita capai. Caranya dengan menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan deadline-nya. Kalau kita melihat orang yang suka datang terlambat itu merasa gemar sih ya Mbak, makanya kita juga harus bisa datang tepat waktu, seperti itu ya. Ya Mbak, kita pun harus bisa mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya nih Mbak, membuat perencanaan. Contohnya seperti visi misi apa yang akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Rencanakan semuanya melalui to-do list. Sehingga kita terus mengingatnya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Contohnya seperti apa nih Mbak? Seperti Mas Ahmad ini Mbak, contohnya sebagai seorang mahasiswa, sebaiknya Mas Ahmad bisa membuat perencanaan besok ingin menjadi apa. Bisa direncanakan mulai sekarang, bisa dimulai untuk menyicil apa yang Mas Ahmad inginkan. Contohnya, ingin menjadi seorang wirausahawan sukses. Nah, yang dilakukan Mas Ahmad yaitu selalu belajar untuk mengerti apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Seperti paham tentang dunia wirausaha. Begitu Mbak. Nah, seperti itu ya Mas Ahmad. Untuk Sobat Mentari juga bisa nih memulai membuat perencanaan dari sekarang. Kedepannya ingin menjadi apa? Betul sekali. Kiat sukses selanjutnya yaitu menetapkan sasaran. Jika ingin sukses di bidang bisnis, cobalah cari sasaran yang ingin kita tuju. Caranya bisa melalui riset atau menganalisa lingkungan sekitar. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan target sasaran dalam keinginan kita. Lalu carilah relasi. Maksudnya gini, dengan memperluas pertemanan maupun pergaulan, karena dengan memperluas
lingkungan pertemanan kita akan mendapatkan ilmu baru dari orang tersebut, sehingga kita bisa terus belajar hal baru yang nantinya bisa diajarkan oleh teman baru tersebut. Jadi jangan ragu untuk memperluas pertemanan kita ya. Nih, banyakin pengalaman juga ya. Apakah ada kiat-kiat sukses selanjutnya nih Mbak? Tentunya ada. Selanjutnya yaitu implementasi. Sebelumnya kita sudah membahas perencanaan, tetapkan sasaran dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya kita harus mengimplementasikannya. Coba deh langsung terjun apa yang ingin kita capai. Setelah kita mengimplementasikannya, coba deh kita analisa kembali apa saja sih yang kurang dari usaha kita selama ini. Caranya bisa melakukan kuesioner dengan para pelanggan jika memang ingin kita membuat usaha. Selanjutnya yaitu uji ulang. Setelah kita menganalisa kembali apa yang kurang, kita harus mengajinya terlebih dahulu. Apakah memang benar kekurangan dari usaha kita seperti yang disebutkan oleh kuesioner atau tidak. Lalu tahap selanjutnya evaluasi. Sesudah kita mengkaji ulang dari hasil kuesioner, lalu coba untuk evaluasi dan mengimplementasikannya kembali. Dengan begitu kita terus belajar dari kesalahan dan mempelajari apa sih yang kurang dari usaha yang sudah kita buat. Yang terakhir yaitu hal sangat penting nih, yaitu bersyukur. Hargai dan syukuri setiap prosesnya. Tidak ada orang yang sukses tanpa rasa syukur dari dirinya. Seperti itu Mbak. Wah, memang hebat sekali nih Mbak Alivia. Kiat-kiat yang diberikannya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Sobat Mentari. Yang terpenting nih adalah kita harus selalu menghargai dan bersyukur dengan prosesnya. Seperti itu ya Mbak. Ayang, nongkrong kita kok kayak ada yang kurang ya? Apanya sih yang kurang? Yang manis-manis gitu. Kan kamu udah manis. Kurang apa lagi sih? Ih, aku mau Dilan. Dilan? Dilan apaan? Baru, coklat Dilan. Dengan 5 lapisan kenikmatan. Krim vanila, wafer stick, karamel, crispy biskuit, dan coklat. Enaknya bikin rindu. Ini nih yang mestinya ada pas lagi nongkrong. Coklat Dilan. Jangan dihabisin ya. Berat. Buat aku aja. Kamu gak akan kuat. Enaknya coklat Dilan mah aku pasti kuat ngabisinnya. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Dapatkan coklat Dilan sekarang juga. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Selanjutnya nih Mbak, menurut Anda bagaimana sih cara menghilangkan kebiasaan buruk agar kita tidak takut akan suatu kegagalan? Yang pertama, hilangkan rasa takut. Banyak orang membuat diri mereka menjadi tidak percaya diri tanpa menyadarinya. Sebagian besar orang cenderung menghindari risiko dan selalu berpikir tentang skenario terburuk. Sikap takut ini akan menghentikan Anda dalam perjalanan menggali potensi diri yang tersembunyi. Cobalah berperilaku berani dan sebaliknya. Mulailah berbicara, menyuarakan pikiran, dan aktif mengejar impian. Harus optimis, tidak boleh pesimis, apalagi memiliki rasa takut dan pikiran negatif. Seperti itu ya Mbak? Harus selalu optimis, apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Lalu nih, ada cara terselanjutnya adalah 1. Coba berpikir lebih terbuka atau open-minded. Banyak orang memiliki pola pikir tertutup dan enggan berusaha untuk belajar lebih lanjut atau mengubah persepsi mereka terhadap hal yang positif. Hal ini akan mempersulit seseorang untuk lebih sukses dan maju. Cobalah untuk membuka pikiran terhadap pengetahuan baru dan proses pembelajaran selanjutnya. Dengan begitu, Anda akan selalu kaya akan wawasan baru yang tentu saja dapat membantu Anda meraih kesuksesan. Begitu Mbak. Berpikir ke depan dan open-minded itu ya harus mendengarkan nasihat orang lain. Seperti itu ya Mbak? Benar sekali Mbak. Gak terasa nih, udah jam 2 aja. Itu tandanya Rosa harus pamit. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung. Makasih juga buat Mas Ahmad dan Mbak Alivia yang sudah nemenin Rosa siaran. Dan sorry banget ya yang udah request tapi belum Rosa puterin. Stay at home aja ya. Rosa pamit, bye-bye.
changes, but I hope you come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew where I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years.